جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang baik ini, mempertemukan kita melalui media yang dapat memfasilitasi kita untuk kita bermudzakarah terkait dengan din kita yang mulia ini. Tentu untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, sepantasnya lah kita saling mengajak untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan kita kenikmatan-kenikmatannya, menganugerahkan kita keafiatan-keafiatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut maka kita dapat bermuajahah kembali, kita dapat bersilaturahmi kembali di dalam rangka mengajak satu sama lain untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, keilmuan kita terkait dengan agama kita yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, marilah kita layangkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberadaan beliau, dengan perjuangan beliau ya, dengan kasih sayang beliau kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita dapat mengerti apa sih hidup ini, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah kita hidup, dan kita mengerti apa arti hidup dan kehidupan ini. Tentu kita tidak akan mampu untuk menjawab semua itu. Kita tidak akan mampu untuk melakoni kehidupan itu kalau tidak ada yang menjelaskan kepada kita, kalau tidak ada yang menuntun kita. Maka kita sampaikan salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikut setianya sampai di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini sampailah kita kepada mudzakarah kita, kepada diskusi kita terkait dengan arkanul iman yang keempat, yaitu iman kita kepada Rasul, iman kita kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, berbicara terkait dengan Rasul, maka Rasul itu adalah bermakna utusan.
Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk menuntun umatnya, untuk mengarahkan umatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ini sama seperti kita, manusia, sama-sama kita manusia, tapi Rasul itu manusia pilihan Allah. Allah memilih para Rasul untuk menjadi penerang, untuk menjadi penuntun, untuk menjadi penyampai, ya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan keberadaan Rasul, sebagaimana yang di dalam Al-Quran itu dikatakan, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh kami utus para Rasul itu, sungguh kami utus Rasul itu rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat bagi alam, untuk membawa kasih sayang bagi alam. Maka rahmat yang dibawa oleh para Rasul kepada seluruh alam ini, kita telah dituntun oleh Rasul kita, kita telah dibimbing oleh Rasul kita, kita telah diarahkan oleh Rasul kita, bahwa membawa rahmat, membawa kasih sayang bagi seluruh alam tanpa kecuali, alam manapun dan seluruh isinya tentunya. Maka orang-orang yang memiliki, yang mengacu kepada Rasul sebagai pembawa rahmat bagi alam, yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa umat Rasul itu di mana dan kapanpun, maka yang dibawa adalah rahmat. Para Rasul, setiap apa yang beliau sampaikan, maka Allah menuntunnya, maka Allah membimbingnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran, illa wahyu yuha, para Rasul itu atau Rasul kita menyampaikan wahyu. Apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau kerjakan, maka Allah membimbingnya. Illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha. Para Rasul itu menyampaikan, berbuat, berucap, ada Allah yang membimbingnya. Sehingga tidak mungkin Rasul itu keliru, karena selalu diawasi dan dibimbing oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sehingga apa saja yang beliau ajarkan kepada kita, apa saja yang beliau sampaikan kepada kita, maka itu adalah atas tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak ketemu dengan Rasul, kita tidak ketemu langsung dengan Rasul, tapi kita imani bahwa ada Rasul yang diangkat oleh Allah, ada Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sebagai membawa rahmatan lil alamin, beliau mengajarkan kepada kita agar umatnya itu seperti lebah. Lebah itu dimanapun dia bertengger, maka tidak ada satu tangkai pun yang akan patah. Dan pada saat dia bertengger,
dia akan selalu menghisap saripati bunga. Dan apa yang dikeluarkan oleh lebah itu tidak ada lain kecuali madu. Maka madu manfaatnya, faedahnya sangatlah banyak hadirin. Karena madu yang dikeluarkan dihasilkan dari input yang merupakan saripati bunga. Maka kalau dielaborasi ya, dengan kehidupan manusia, maka seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat dan kitab, kemudian kepada rasulnya, maka akan selalu menghisap saripati bunga, akan selalu ya, memakan makanan-makanan yang halal, akan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, karena dia punya acuan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kata Allah, makanlah makanan-makanan yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Inilah saripati bunga seperti tadi gambaran yang dimakan oleh lebah itu. Dan di mana saja ya, umat Muhammad berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya bahwa kehadiran daripada umat Muhammad itu maka akan selalu membawa kedamaian dimanapun. Tidak akan pernah ada tangkai pun yang patah. Tidak ada orang yang kemudian merasa terganggu dengan keberadaannya. Inilah umat Muhammad yang mengimani para rasul. Kemudian umat Muhammad, Rasulullah SAW akan selalu makanan-makanan yang halal, halalan thayyiban, halal dan baik. Maka setiap ucapannya, setiap perbuatannya, maka melahirkan, maka membawa madu yang sangat banyak faedahnya untuk kesehatan, kedamaian. Ucapan-ucapannya akan terarah, ucapan-ucapannya tentang kebaikan, seperti bagaimana layaknya madu. Kita tidak mungkin tahu apapun hadirin. Kita tidak mampu ya, menerjemahkan apa yang Allah kehendaki kalau tidak ada utusannya. Bagaimana mungkin kita mampu menafsirkan ayat Al-Quran kalau tidak ada Rasul yang menuntun kita? Inilah keberadaan Rasul. Dan kita kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam bentuk kenikmatan yang disebut dengan agama Islam, kenikmatan yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Maka dari Rasul kita dapatkan melalui sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai dengan para ulama kita yang menjelaskan bagaimana kemudian para Rasul itu menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Kemudian Rasul kita juga sesuai dengan sabdanya, beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, sungguh aku diutus, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki akhlak. Betapa akhlak ini merupakan barometer yang sangat tinggi kedudukannya untuk menghantarkan seseorang kepada tempat yang baik. Bahkan nanti di dalam timbangan mizan
yang paling berat timbangan kebaikannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kana khuluqul Quran. Sungguh akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya, kita maisyatul Quran, kita hidupkan Al-Quran dengan berbagai cara, mulai dari membacanya, mentadabburinya. Maka Al-Quran itu akan menghadirkan syafaat bagi kita. Al-Quranlah yang menjelaskan akhlak, sehingga kita tahu etika itu seperti apa. Maka Al-Quran sebagai penuntun. Manakala kita berbicara terkait dengan kecerdasan, terkait dengan al-fatonah, kecerdasan, maka kecerdasan tidak bisa kita hanya memiliki kecerdasan satu saja, yaitu kecerdasan dalam bentuk IQ, intelligence quotient. Tidak cukup hanya itu, maka harus ada 3 kecerdasan yang kita jadikan satu. Kita jadikan sebagai 3 in 1, ya, kita jadikan yang 3 itu menjadi satu kecerdasan. Di mana kecerdasan yang pertama adalah yang terkait dengan IQ, dengan knowledge kita, dengan pengetahuan kita, dengan kompetensi kita. Tapi kita tidak cukup dengan itu, maka harus didukung oleh 2 kecerdasan yang lain. Apa kecerdasan 2 yang lain ini, hadirin? Maka untuk mendukung kecerdasan IQ tadi itu, knowledge itu, maka kecerdasan berikutnya adalah EQ, attitude quotient, atau etika, kecerdasan etika. Maka di dalam bahasa kita adalah akhlak tadi itu. Etika, attitude itu dalam bahasa kita adalah akhlak. Maka orang yang paling baik imannya, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Etika, hadirin. Maka kecerdasan IQ tadi itu perlu didukung oleh kecerdasan EQ, attitude quotient. Di samping itu kemudian ada dukungan kecerdasan yang ketiga. Apa yang ketiga, hadirin? Yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient, yaitu kecerdasan agama, religius kita. Bagaimana kita beragama, kecerdasan di dalam beragama. Karena agama ini yang akan menghantarkan kita kepada posisi yang baik, kepada tempat yang baik. Karena agama itu adalah tata aturan. Agama adalah pedoman yang mengatur semua agar kehidupan ini menjadi lurus, agar kehidupan ini menjadi teratur, agar kehidupan ini menjadi terarah. Dan orang-orang yang bisa meraih kebaikan adalah orang-orang yang paham terhadap agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan kefahaman terhadap agama. Inilah kecerdasan spiritual quotient itu, hadirin. Maka untuk menghantarkan seseorang untuk meraih, ya, kehidupannya yang baik, maka perlu ada kecerdasan yang 3 tadi itu. Inilah akhlak, hadirin. Inilah etika.
yang mencerminkan seseorang dengan adanya akhlak. Walaupun dia memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, maka dia akan selalu rendah hati. Dia akan selalu merunduk karena dia sadar bahwa kemampuan yang dimiliki itu atas pemberian Allah. Kalau tidak didasari dengan dua kecerdasan ini, maka bisa jadi akunya yang lebih tinggi, akunya yang lebih mendominasi. Maka inilah pentingnya dua kecerdasan itu. Kalau kita tarik ke dalam bahasa kita, maka kecerdasan etika question itu adalah akhlak. Sebagaimana yang dikatakan, yang dipertegas oleh Rasul bahwa beliau diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Betapa keberadaan akhlak itu sangat penting pada diri kita. Sehingga khusus Nabi mengatakan keberadaan Nabi, kehadiran Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang kami muliakan, maka iman kepada Rasul, iman kepada utusan Allah adalah keyakinan kita, ya, kepercayaan kita bahwa Allah memang memiliki Rasul, Allah memiliki utusan yang akan menuntun umatnya. Dan terlampau banyak Rasul atau Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi ini, kepada dunia ini, sesuai dengan waktu dan zamannya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah khutmul anbiya wal mursalin. Maka Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga jika ada muncul yang mengaku diri rasul dan setelah nabi, maka itu adalah merupakan nabi palsu. Tidak benar, hadirin. Karena sekali lagi Nabi Muhammad adalah khatmul anbiya wal mursalin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, dalam surat Al-Maidah ayat ketiga itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan, hari ini aku, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka Allah menutup dengan ayat itu bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, dan sudah disempurnakan ajaran agama itu. Allah sudah tuntun nabi, Allah sudah bimbing nabi, sehingga nabi kita juga menurunkan kepada para sahabat dan sampailah kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Nabi kita yang telah menuntun agama kepada kita, yang telah berjibaku dengan berbagai macam cara sehingga agama ini sampai kepada kita, dan betapa nikmatnya kita beragama. Maka kita bisa menikmati agama ini, nikmatnya agama ini karena ada Rasul, karena ada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau yang telah berjuang, memperjuangkan agama dengan berbagai keadaan. Tidak peduli nyawa beliau juga harus melayang, tidak peduli, yang penting agama ini sampai kepada umatnya. Maka alhamdulillah, hadirin. Nah, oleh karena itu maka kita diminta untuk beriman kepada Rasul. Kita diminta untuk yakin bahwa dengan keberadaan Rasul, dan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Maka untuk meraih syafaatnya Nabi itu, maka kita banyak berselawat kepada beliau. Jika nama beliau disebut, maka kita berikhtiar untuk berusaha untuk membaca sholawat kepada beliau. Bahkan satu-satunya yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah mengerjakannya. Allah perintah kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintah kita puasa, tapi Allah tidak kerjakan. Tapi Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga berselawat. Apa beliau bilang? Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh kata Allah, Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, sungguh Allah dan para malaikatnya, shalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Makanya Allah kerjakan juga sholawat. Allah juga sampaikan sholawat kepada Nabi. Maka dilanjutan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka kita diperintah, hai orang-orang yang beriman, berselawat pula kalian kepada Nabi. Demikian mulianya sholawat, hadirin ya. Betapa sholawat ini Allah juga kerjakan, Allah juga ucapkan kepada Nabi kita. Saking cintanya Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah pemimpinnya para nabi. Jadi penghulunya para nabi, yaitu Nabi kita. Betapa mulianya, betapa Nabi ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memiliki kewajiban untuk mengimaninya. Maka kita memiliki kewajiban untuk mempercayainya. Kita memiliki kewajiban untuk meyakini, mempercayai, mengimani bahwa Allah mengutus para rasul yang akan menjelaskan kita semua terkait dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Rasul, kepada Nabi, maka di dalam kita menjalankan aktivitas kita, dalam menjalankan ibadah kita, kita lebih terarah, lebih khusyuk, lebih mencintai karena kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami muliakan, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan bila ini benar, ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada khilaf keliru maka ini murni dari diri kami sendiri. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.